Untuk dapat memulai atau login ke dalam SIPDRI, Bapak Ibu dapat menggunakan menu informasi pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan daerah paling ujung kanan. Maka akan dihadapkan terkait formulir auto login. Bapak Ibu dapat mengisikan provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, dan username sesuai yang Bapak Ibu miliki. Sebagai contoh, passwordnya default ya, login. Masukkan kode autentikasi atau CAPTCHA, dan akan diberikan pilihan tahun. Klik tahun 2024. Maka Bapak Ibu akan dihadapkan dashboard utama SIPDRI. Beberapa tugas verifikator. Untuk verifikator Bapeda, yang pertama, memastikan semua subkegiatan telah dimutakhirkan dengan cara pada dashboard SIPDRI, Bapak Ibu dapat mengunjungi menu RKPD, klik submenu Renja, klik OPD yang Bapak Ibu naungi, dan pastikan pada informasi pemutakhiran data, subkegiatan harus berwarna hijau. Begitupun seluruhnya, baik dari sumber dana, rekening belanja, pendapatan, pembiayaan, dan komponen belanja. Ada dua kondisi atau dua kemungkinan yang dapat terjadi manakala subkegiatan belum dimutakhirkan. Yang pertama, subkegiatan memang tidak digunakan. Yang kedua, subkegiatan lupa atau belum dimutakhirkan. Nah, Bapak Ibu dapat segera mengkonfirmasi terkait pemutakhirannya kepada masing-masing OPD yang Bapak Ibu ampuh. Untuk dapat melihat subkegiatan yang belum dimutakhirkan, Bapak Ibu dapat melihat notifikasi warna kuning yang terdapat di sebelah kiri kodifikasi dari subkegiatan. Notifikasi itu berupa subkegiatan telah dinonaktifkan, silakan mutakhirkan subkegiatan Anda. Untuk dapat memutakhirkan, Bapak Ibu dapat mengkonfirmasi kepada OPD yang Bapak Ibu ampuh untuk segera menyesuaikan dengan cara gunakan eselon 2, sesuaikan subkegiatan yang dimaksud. Atau mengunjungi dashboard dengan cara klik download pada poin nomor 4, yaitu untuk mengetahui cara pemutakhiran silakan download file berikut. Di dalamnya terdapat tutorial atau tahapan-tahapan bagaimana cara memutakhirkan subkegiatan. Selanjutnya, tugas verifikator kedua yaitu memastikan belanja OPD yang diinput dan divalidasi sesuai dengan pagu yang dibagikan. Bapak Ibu dapat mengunjungi dashboard SIPDRI, klik menu RKPD, klik submenu Renja. Di informasi paling depan akan ada 3 kolom berkaitan dengan pagu. Yang pertama, pagu indikatif belanja atau pagu yang telah divalidasi oleh masing-masing perangkat daerah. Selanjutnya ada pagu indikatif SKPD atau pagu yang dibagikan oleh Bapeda kepada masing-masing OPD. Dan yang terakhir adalah rincian belanja, merupakan rincian dari rencana kegiatan anggaran atau rencana kerja anggaran. Yang terakhir adalah rincian belanja atau rincian dari rencana kerja anggaran atau yang sering dikenal dengan RKA. Tugas Bapak Ibu di tugas verifikator kedua ini yaitu memastikan ketiga kolom tersebut bernilai sama. Untuk dapat memeriksanya, Bapak Ibu dapat berfokus pada masing-masing subkegiatan yang OPD miliki. Sebagai contoh, pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah, kabupaten, atau kota. Pada kolom kiri merupakan pagu yang divalidasi, pada kolom kanan merupakan pagu dari rincian atau RKA. Pagu yang divalidasi sebesar 240, sedangkan RKA dirinci sebesar 566. Klik button warna ungu, klik lihat subkegiatan. Sumber dana yang dimasukkan sebesar 566, kemudian anggaran subkegiatannya yang dimasukkan sebesar 240. Nah, tugas Bapak Ibu yaitu memastikan apakah angka yang digunakan adalah 566 atau 240. Jika angka yang dimasukkan 566, berarti sumber dana telah sesuai.
tinggal menyesuaikan anggaran subkegiatannya. Anggaran subkegiatan ini akan ikut atau mengikuti kolom dari sumber dana, sehingga apabila keduanya ini tidak sesuai, instruksikan perangkat daerah untuk segera menyesuaikan dengan cara menghapus sumber dana terlebih dahulu, kemudian tambahkan sumber dana baru dengan nominal yang dimaksud. Setelah itu, karena rinciannya sudah sama yaitu sebesar 566, tinggal divalidasi menggunakan akun eselon 2. Tugas ketiga verifikator yaitu memastikan semua kegiatan earmark, dedicate, dan kegiatan prioritas lain telah terinput. Sebagai contoh, untuk memeriksa apakah dedicate sudah terinput atau belum, yang pertama pastikan Bapak Ibu telah memiliki prapagu atau perhitungan prapagu OPD rancangan KUA PPAS tahun 2024, di mana di X belanja langsung diberikan terkait dedicate-nya, earmarking-nya, dan sebagainya. Sebagai contoh yaitu dedicate, anggap pembangunan saluran jalan Empu Tantular. Maka Bapak Ibu dapat mengunjungi Renja yang terdapat pada menu RKPD. Selanjutnya klik OPD atau perangkat daerah yang Bapak Ibu ampu. Selanjutnya, karena dedicate yang dimaksud adalah pembangunan saluran jalan Empu Tantular, maka subkegiatan yang terkait adalah drainase. Peningkatan sistem drainase perkotaan. Bapak Ibu dapat melihat dengan cara lihat rincian belanja. Pada kolom pencarian, Bapak Ibu dapat menggunakan keyword yang terdapat di dalam prapagu dedicate-nya. Sebagai contoh, Jalan Empu Tantular. Maka Bapak Ibu dapat menuliskan Jalan Empu Tantular. Terkait dengan besarannya, Bapak Ibu dapat mencocokkannya melalui kolom yang ada di sebelah kanan sebesar 7.600.000.000. Akan tetapi di dalam rinciannya hanya ada sekitar 2,588. Nah, Bapak Ibu dapat mengonfirmasi kepada OPD di manakah dedicate itu dituangkan. Seperti itu. Seperti yang disampaikan pada sosialisasi atau rapat sebelumnya, bahwasannya anggaran ini tidak selamanya utuh, bisa dikurangi. Hanya saja perlu digarisbawahi, output dari Jalan Empu Tantular ini harus benar-benar terhitung atau ada. Katakanlah peningkatan saluran Jalan Empu Tantular panjangnya 100 meter. Maka dengan anggaran yang bisa dikurangi dari 7,5, saluran Empu Tantular ini harus sepanjang 100 meter. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu telah mengkonfirmasi di mana saja anggaran yang telah dirincikan, maka Bapak Ibu dapat memberikan catatan atau informasi ke dalam Google Spreadsheet yang telah diinformasikan sebelumnya. Sebagai contoh, pada subkegiatan peningkatan sistem drainasi perkotaan, maka Bapak Ibu dapat memberikan catatan bahwa dedicated sudah diinput dengan baik. Atau jika Bapak Ibu masih ragu, Bapak Ibu dapat menuliskan dedicated masih belum terinci dengan baik. Perlu detail keterangan lebih lanjut. Sehingga perlu diketahui bahwa semua informasi terkait dedicate yang berkaitan dengan Empu Tantular belum dituangkan dengan baik.